Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Kiranya tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara secara sempurna di dalam kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Cupak berarti sama dengan 1 liter, sedangkan dinar merupakan mata uang Romawi, di mana 1 dinar itu sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Nah, itu bisa kita dapatkan di dalam Matius pasal 20 di ayatnya yang kedua. Nah, kalau kita mau mengkonversi atau menyamakan dengan penghasilan yang ada di Indonesia saat ini, maka saya akan beri contoh tentang upah buruh tani yang pada tahun 2020 ini itu berkisar 55.000 per harinya, dan upah buruh bangunan 89.000 per harinya. Firman Tuhan dari kitab Wahyu tadi mengatakan bahwa 1 liter gandum itu nilainya sama dengan 1 dinar, dan 3 liter jelai sama nilainya 1 dinar. Nah, 1 liter gandum 1 dinar itu dipakai untuk membuat roti untuk sehari makan untuk 1 keluarga. Bicara tentang gandum, anggur, ataupun minyak, itu berbicara tentang berkat Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, itu bisa kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 31 di ayat yang ke-12 dan kitab Yoel pasal 2 di ayat yang ke-19. Jadi, gandum, anggur, dan minyak itu merupakan suatu tanda kelimpahan, tanda kemakmuran, tanda kesejahteraan, tanda kebahagiaan bagi bangsa Israel. Jadi berbicara tentang berkat. Gandum merupakan sumber protein yang lebih tinggi nilainya daripada jelai. Sedangkan jelai itu kualitasnya lebih rendah dan merupakan makanan untuk ternak atau untuk rakyat miskin. Jadi harganya lebih murah. Nah, gandum dan jelai sama-sama mahal. Artinya bahwa baik orang yang memiliki materi cukup dan yang memiliki materi kurang juga mengalami masalah tentang bagaimana kesusahan, bagaimana penderitaan, bagaimana krisis ekonomi yang sedang melanda, atau tentang kesesakan dan tidak ada kebahagiaan karena mahalnya gandum dan jelai ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sekalipun gandum dan jelai harganya sangat mahal, namun dikatakan di situ jangan rusakkan minyak dan anggur. Di dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat yang ke-15, minyak dan anggur itu memberikan sebuah arti adanya kesukacitaan, bersukaria, bertepik sorak, kebahagiaan. Hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan mengatakan jangan merusakkan anggur atau minyak. Jangan sampai sukacita itu menjadi rusak karena gandum atau jelai itu begitu mahal. Jangan sampai sukacita menjadi rusak karena masalah penderitaan, kesesakan, kesusahan yang sementara dialami. Nah, hal yang pertama yang akan kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Ketika engkau merusakkan sukacitamu ketika ada penderitaan atau masalah dalam hidup ini, sesungguhnya firman Tuhan katakan engkau tidak mengenal Allah. Allah yang sanggup memelihara dan memenuhi seluruh keperluan kita menurut caranya. Contoh, bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun diberi makan manna oleh Tuhan. Elia berada di tepi sungai Kerit diberi makan oleh burung gagak. Mereka menjadi kenyang tanpa usaha mereka. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu pakai, akan hidupmu itu jauh lebih berharga daripada soal makanan dan minuman. Kehidupanmu, keselamatanmu, hal-hal yang kekal jauh lebih penting daripada hal-hal yang akan binasa. Karena orang yang khawatir dan menghilangkan sukacitanya itu tidak akan mampu untuk menanggung penderitaannya. Yang kedua, di dalam kitab Amsal pasal 17 di ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika sukacitamu hilang, maka engkau tidak akan sanggup untuk menanggung penderitaan. Masalah yang berat akan terasa ringan karena ada energi yang baru yang mengalir di dalam diri kita. Tetapi jika kita suntuk, sedih, stres, maka seringan apapun masalah yang sementara kita hadapi akan terasa berat karena kita menjadi begitu lemah dan tak berdaya. Hormon glukokortinoid dan epinefrin adalah dua jenis hormon yang dilepaskan oleh adrenalin. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan ingatan, mendorong fungsi imunitas, meningkatkan kegiatan otot, dan memulihkan keseimbangan fisiologis. Tubuh melepaskan hormon ini saat stres, tertekan, takut, dan dalam keadaan bahaya. Untuk jangka waktu yang lama, jika hormon ini terus-menerus dilepaskan oleh tubuh kita, dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Misalnya, tekanan darah tinggi, gelisah, mudah marah, pusing, susah tidur, jantung berdebar, keringat yang berlebih, dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda semakin stres, semakin khawatir, maka dua jenis hormon ini akan bekerja dan meningkat dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Sehingga menyebabkan tubuh Anda tidak sehat, masalah Anda akan semakin berat dan sulit untuk Anda tanggung. Kenapa? Karena pikiran menjadi tidak tenang dan diliputi oleh kekhawatiran. Jadi, semakin Anda bersuka cita, semakin sehatlah tubuh Anda. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengajak kepada kita untuk kita tetap bersuka cita, untuk kita tetap jangan merusakkan anggur ataupun minyak yang merupakan gambaran kebahagiaan itu ketika ada penderitaan, ketika ada masalah, ada kesusahan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita merusakkan anggur itu, maka sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan dan kita sementara tidak mampu menanggung penderitaan kita. Tuhan Yesus memberkati.